Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mirza Rangga Al-Hakim, NPM 2021011108. Saya akan mempresentasikan judul jurnal kedudukan sintaksis yang dibimbing oleh Bapak dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan, MPDI. Oke, saya langsung masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada sejarah sintaksis, pengertian fonologi, pengertian morfologi, dan pengertian semantik. Langsung ke pembahasan, bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah sintaksis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli. Sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sintaksis juga mengalami perkembangan. Dengan timbulnya berbagai aliran di dalam ilmu bahasa, timbul pula berbagai aliran sintaksis, karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Pembicaraan sejarah sintaksis di Indonesia juga sejalan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa di Indonesia. Itu sejarah sintaksis. Yang B yaitu pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani pon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari bunyi-bunyi bahasa. Sebagai alat komunikasi antar sesama manusia, hampir setiap aktivitas manusia dan bangun tidur pasti memerlukan aktivitas bunyi bahasa sebagai alat komunikasi. Ada dua bagian dalam kajian fonologi. Yang pertama fonetik dan fonemik. Di sini saya hanya menuliskan fonetik saja. Fonemik tidak saya tuliskan. Yang pertama, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Fonetik dapat berkaitan dengan ilmu lain atau interdisipliner seperti ilmu fisika, anatomi, dan psikologi. Fonetik juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang menelaah mengenai bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Maksudnya adalah tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Misalnya proses pengucapan vokal A, I, U, konsonannya B, P, G. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa kaitan fungsinya sebagai pembeda makna, yaitu mulai dari bagaimana bunyi dihasilkan, bagaimana bunyi merambat di udara, sampai dengan bagaimana bunyi diterima oleh organ pendengaran manusia. Objek kajian fonetik adalah bunyi bahasa manusia, bukan luar bunyi bahasa manusia, misal kicauan burung, auman singa, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak semua bunyi yang dihasilkan manusia adalah bunyi bahasa, hanya bunyi ujar bahasa saja. Misal ayah, hai, atau jeritan lengkingan atau tangisan bukan termasuk bunyi bahasa. Berikut merupakan jenis-jenis ilmu fonetik berdasarkan telaah ilmu di dalamnya. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau organis atau fisiologis. Fonetik artikulatoris sering disebut juga fonetik organis atau fonetik artikulatoris, merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Fonetik artikulatoris ini menelaah mengenai organ-organ bicara apa saja yang berperan dalam penghasilan bunyi bahasa manusia. Misalnya paru-paru sebagai sumber udara, batang tenggorokan, kerongkongan, pita suara, mulut, langit-langit lunak, pelatlum atau langit-langit keras, lidah, gusi, gigi, rongga hidung, dan lain sebagainya. Fonetik artikulatoris juga mengkaji mengenai proses terjadinya bunyi bahasa yang dilakukan oleh organ-organ bicara tersebut, dari udara yang dihasilkan oleh paru-paru sampai dengan dihasilkannya bunyi bahasa nyata atau real melalui rongga mulut atau rongga hidung sehingga dapat didengar oleh orang lain. Fonetik artikulatoris ini yang berkaitan dengan linguistik atau ilmu tentang bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik
adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara, atau berupa gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, getaran, amplitude, intensitas, timbre, dan lain sebagainya. Dalam fonetik akustik ini dikenal sebuah alat bernama spektograf. Spektograf adalah alat untuk menganalisis dan memaparkan frekuensi dan tekanan. Spektograf merupakan alat utama dalam penyelidikan akustik bicara yang dapat menyimpan 2,4 detik rekaman. Rekaman itu kemudian dimainkan beberapa kali dalam kecepatan tinggi melalui beberapa filter kertas yang merekam, mencetak waktu, intensitas, dan frekuensi. Yang ketiga yaitu pengertian morfologi. Morfologi ialah cabang kajian linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perbuatan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Morfologi sebagai bagian dari ilmu bahasa yang bidangnya menyelidiki seluk-beluk bentuk kata, golongan kata dan kemungkinan adanya perubahan golongan dari arti kata yang timbul sebagai akibat perubahan bentuk kata. Intinya, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Pengertian lain menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang membicarakan atau mengidentifikasi seluk-beluk pembentukan kata. Dalam ruang lingkup morfologi terdapat morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang punya makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Menurut Ramlan, morfem dapat ditentukan berdasarkan 6 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan artikel atau leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat. Dalam dilihat, melihat, penglihatan. Dengan demikian, lihat merupakan morfem. Oke, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah almorf. Dari ber seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf meng, men, mem, meni, dan menge seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengajak. Yang D, pengertian semantik. Semantik asal muasal semantik yang baru diciptakan pada abad ke-19 dari seorang verba Yunani yang berarti menandakan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa ahli memalingkan perhatian mereka pada penyelidikan makna dan kata-kata kurang dari 100 tahun yang lalu. Intinya, semantik yang dibahas adalah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Unsur-unsur semantik, tanda dan lambang atau simbol. Yang B, makna leksikal dan hubungan referensial. Yang C, penamaan. Jenis-jenis makna, makna sempit, makna luas, makna kognitif, makna konotatif dan emotif, makna referensial, makna konstruksi, makna leksikal dan makna gramatikal, makna ideasional, makna proposisi, makna pusat, makna piktorial, makna idiomatik. Oke. Selesai sudah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun maksud tujuan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.